Shalom. Baik, kita lanjutkan topik tentang apakah Adam dan Hawa selamat dari neraka. Ya, ini bagian kedua ya. Kemudian Yosni berkata, oh gitu, jadi bukan berdasarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dihakimi berdasarkan perbuatannya ya Pak, orang yang hidup sebelum zaman Taurat itu ya Pak. Saya jawab, betul bro, karena kan zaman itu kan belum ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus belum lahir bro. Nah, jadi orang-orang yang hidup di zaman sebelum adanya hukum Taurat itu ya mereka dihakimi menurut perbuatannya bro. Paham ya? Lalu Yosni berkata, oh gitu ya. Wah, berarti orang-orang yang hidup sebelum hukum Taurat banyak yang tidak selamat ya Pak ya. Karena kan mereka tentu banyak yang berbuat jahat dibanding dengan orang yang berbuat baik kan zaman itu Pak. Saya jawab, ya memang kalau kita membaca Alkitab kan zaman sebelum adanya hukum Taurat itu dari Adam sampai Nuh ya, itu banyak manusia yang berbuat jahat dibandingkan dengan orang yang berbuat baik bro. Nah itu sebabnya pada waktu itu Tuhan menghabisi manusia dengan air bah bro. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari banjir dunia itu pada waktu itu. Karena apa? Ya karena Nuh itu pertama ia mendapat kasih karunia dari Tuhan saja bro. Ya, ini ayatnya ya, bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia dari Tuhan saja. Kejadian 6 ayat 5-8. Demikian bunyi firman Allah. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan jelas sekali ya. Dan kemudian Nuh itu juga adalah pemberita kebenaran. Ya kalau zaman sekarang itu dia penginjil gitu loh bro. Ya, jadi yang pertama dia mendapat kasih karunia itu dari Tuhan. Yang kedua Nuh itu ternyata zaman itu adalah seorang penginjil kalau zaman sekarang. Nah, ini ayatnya ya. Ada di 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, ya jelas kan ya, dengan 7 orang lain ya, keluarganya maksudnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nah jelas kan, jadi Nuh itu juga bukan cuma jadi pemberita kebenaran asal-asalan aja atau penginjil sembarangan aja ya. Tapi Nuh itu juga benar-benar hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah bro ya. Ini ayatnya ada tertulis di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jelas kan? Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu ya orang yang suka memberitakan Injil lewat apapun juga lah ya. Dan sekaligus ia juga hidup taat firman Allah 100%, bukan cuma orang menginjil tapi hidupnya juga amburadul. Wah, enggak begitu ya. Ini Nuh ini harus kita contoh. Kenapa kok dia diselamatkan? Di antaranya dia adalah seorang pemberita kebenaran atau penginjil dan hidup benar-benar mentaati firman Allah. Jadi bukan cuma pendeta atau penginjil sembarangan saja ya. Mereka bisa khotbah tapi ternyata
tidak bisa jalani, ya bahasa Inggrisnya jarkoni. Bisa ngajar ora iso ngelakoni, ya. Jadi hanya bisa ngajar saja tapi tidak bisa jalan. Itu bukan seperti Nuh, ya. Kalau Nuh ini kan dia penginjil tapi dia juga hidup taat kepada firman Allah, tertulis di sini jelas, ya. Paham nggak, ya? Lalu Yosnya berkata, oh iya, ya. Wah, berarti orang-orang yang mati di zaman Nuh itu semuanya tidak selamat, ya Pak? Saya jawab, nah hal itu tergantung kasih karunia Tuhan tentunya, bro. Ya, mereka yang mati di zaman Nuh itu kan berada di dalam hukuman sementara di alam roh, bro, ya. Dan semua kan sudah pernah diinjili oleh Tuhan Yesus sendiri, bro. Nah, ini ayatnya ada buktinya, semua harus ada buktinya lah. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Allah. Dan di dalam roh itu juga nah, ini maksudnya Tuhan Yesus waktu dia wafat kan 3 hari itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jelas, ya? Yaitu disegaskan lagi kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh, maksudnya pada zaman Nuh, tidak taat kepada Allah. Nah, ini sudah jelas di sini, ya. Tuhan Yesus sendiri pergi kepada orang-orang yang kena itu pada waktu itu, kena air bah itu, ya, yang seluruh dunia termasuk di dalamnya orang-orang yang fasik ini. Nah, tetapi Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan kan. Nah, orang-orang itu ada dalam penjara alam roh. Nah, Tuhan Yesus menginjil pada waktu Tuhan Yesus wafat 3 hari dikubur itu. Tuhan Yesus sempat menginjil di sana gitu loh, maksudnya ceritanya. Nah, jadi firman Allah ini jelas sekali, 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, ya, dikatakan dan di dalam roh itu, di alam roh maksudnya, ia pergi, Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh itu tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jelas kan? Ya. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.